Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali teman-teman Iconisia atau sahabat Iconisia, Iconers. Hari ini kita bertemu kembali untuk mendiskusikan tentang riset kualitatif. Tetapi saya ingin memfokuskan pada satu bagian di dalam riset kualitatif itu, yaitu bagaimana membangun introduction di dalam penelitian kualitatif. Ada 4 hingga 5 alasan kenapa latar belakang itu menjadi penting untuk kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di dalam pemahaman saya dan dalam pemahaman banyak peneliti, latar belakang atau ada juga yang menyebutnya sebagai background penelitian itu mencakup 60% nyawa dari keseluruhan penelitian kita itu. Kenapa? Karena pertama, di dalam latar belakang itulah kita memunculkan, membangun argumen mengapa penelitian itu penting kita kerjakan. Atau kita menyebutnya sebagai signifikansi penelitian. Jadi di dalam latar belakang itulah kita diskusi tentang signifikansi penelitian. Yang intinya menjawab kenapa penelitian ini penting kita kerjakan. Nah, yang kedua, di dalam latar belakang itu kita sekaligus menempatkan penelitian kita ini di antara penelitian-penelitian yang lain. Artinya bahwa kita punya map, ya. Ya, ini yang kita sebut biasanya sebagai studi literatur. Ya, dari banyak hasil penelitian yang sudah dikerjakan, kita pelajari satu demi satu. Nah, disitulah kita bisa menempatkan di mana penelitian saya ini berada. Nah, biasanya studi literatur itulah yang menunjukkan bahwa penelitian kita itu punya novelty atau kebaruan. Nah, yang bagian ini saya kira penting teman-teman Iconers untuk kita tegaskan, karena penelitian itu sebetulnya yang paling pokok adalah bahwa ini punya sesuatu yang baru. Artinya belum dikerjakan oleh peneliti yang lain. Nah, sesuatu yang baru itu bisa beraneka ragam. Bisa metodenya, bisa perspektifnya, bisa paradigmanya. Nah, jadi dari situlah maka novelty itu kita bisa kemukakan, kita bisa tunjukkan kepada peneliti-peneliti yang lain. Nah, yang ketiga, latar belakang juga membantu kita menentukan siapa sebetulnya segmen pembaca penelitian kita. Ya kan? Dengan menunjukkan signifikansi penelitian, itu berarti kita akan memilih satu tema tertentu, satu masalah tertentu untuk dikaji dan mengabaikan masalah yang lain untuk dikaji. Maka secara otomatis kita itu membangun ya satu kelompok pembaca berdasarkan latar belakang itu. Sehingga orang-orang biasanya meneruskan membaca laporan penelitian atau tidak itu setelah dia akan lihat latar belakang. Nah, lalu yang terakhir, kenapa kita anggap sebagai roh dari penelitian kita? Karena di dalam latar belakang itu ya, selain ada masalah yang kita sampaikan dan kenapa masalah itu layak kita riset, di situ juga mengandung konsep, perspektif, dan bahkan mungkin paradigma. Pada tataran tertentu, latar belakang juga sudah menunjukkan metode apa yang akan kita bangun. Nah, oleh karena alasan-alasan inilah, maka menurut saya menulis latar belakang itu harus dikerjakan dengan serius, hati-hati, dan membutuhkan proses pembacaan yang panjang gitu. Nah, masalahnya adalah kita sering membypass proses itu. Ya, di bagian edisi-edisi sebelumnya
Saya sudah menyampaikan soal proses penelitian, bagaimana menemukan topik dan bagaimana topik itu diproblematisasi. Nah, itu menjadi dasar yang penting. Kenapa? Karena riset itu tidak berangkat dari misalnya yang sering dikerjakan oleh mahasiswa, judul gitu. Tetapi riset berangkat dari masalah. Masalah itu bisa diformulasikan judulnya macam-macam. Dan kenapa masalah penting, itulah kita jelaskan di dalam latar belakang. Nah, apa yang membuat masalah penelitian itu signifikan untuk diteliti? Ada beberapa ciri, ada beberapa karakteristik, atau ada beberapa clue yang bisa kita ungkapkan untuk membangun argumen sebuah penelitian itu signifikan atau tidak dikerjakan. Yang pertama, ketika kita menemui satu fenomena ambiguitas hasil-hasil penelitian. Jadi misalnya penelitian A menemukan ini, penelitian B menemukan ini. Itu kan ada ketidakkonsistenan, ada ambigu. Atau bisa juga ada kelemahan teori atau konsep ketika digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Nah, oleh karena itu, nah, kita butuh ini. Oh, kalau begitu ini perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk menemukan ya jalan keluar dari ambiguitas atau kelemahan itu. Nah, lalu yang kedua adalah menggambarkan sebuah proses komunikasi yang banyak orang belum mengetahui. Kalau kita berbicara tentang bagaimana manajemen krisis, saya pasti teman-teman banyak yang sudah membaca laporan penelitian itu. Hanya kasusnya diganti. Tetapi bagaimana orang-orang dengan kebutuhan khusus itu merespon simbol, mentafsir pesan-pesan komunikasi. Nah, itu saya kira belum banyak diungkapkan. Ya, lalu bagaimana komunikasi empatik itu sebetulnya terjadi di dalam hubungan interpersonal atau kelompok misalnya. Itu belum banyak yang diungkap. Jadi kita bisa juga membangun argumentasi kenapa topik ini menarik, kenapa masalah ini menarik, kenapa tema ini layak diangkat, oleh karena ada kebutuhan untuk menggambarkan sebuah proses komunikasi di mana banyak peneliti belum memberi perhatian pada topik itu. Nah, ini nanti berhubungan dengan kajian literatur yang tadi saya singgung di awal. Nah, lalu yang ketiga adalah kebutuhan untuk mendokumentasikan beragam budaya dari satu proses komunikasi. Misalnya ini yang paling sederhana lah, kita sering terjadi, kita berada di budaya dalam konteks budaya Jawa yang halus ya, Keraton Yogyakarta gitu. Tetapi agak ke timur, nanti kita akan ketemu Solo yang masih sangat keraton. Lalu ke timur lagi, Sragen, Ngawi, dan lebih ke timur. Itu bahasanya lebih vulgar, lebih to the point gitu. Nah, kita bisa misalnya, di setiap budaya itu kan ada umpatan, ada caci makiannya. Dan itu tidak pernah bisa dilepaskan dari kebudayaan tertentu. Nah, bisa juga kita mengidentifikasi bagaimana budaya-budaya tertentu mengungkapkan kejengkelan mereka. Nah, atau mengungkapkan kasih sayang mereka. Nah, ini kan ada variasi budaya yang sangat banyak, terutama dalam konteks Indonesia. Ya, jadi dengan kurang lebih 200 etnis, ya, dan varian yang berada di dalam etnis itu sendiri, saya kira variasi budaya yang berhubungan dengan komunikasi itu sangat terbuka untuk diinvestigasi. Nah, yang terakhir, meskipun ini bukan yang terakhir, ada banyak sebetulnya, tapi saya hanya merangkum 4 saja hal, yaitu kebutuhan untuk menyediakan informasi yang mungkin berhubungan dengan tujuan-tujuan organisasi. Jadi misalnya organisasi ini punya tujuan apa, lalu bagaimana komunikasi berperan dalam hal itu. Ini biasanya kajian-kajian yang sifatnya kasus. Ya, nah, setiap organisasi itu bersifat spesifik, sehingga proses komunikasinya juga barangkali spesifik. Nah, itu tadi beberapa hal yang mungkin bisa kita pakai untuk menjadi bahan argumen mengapa sebuah topik masalah itu layak untuk diangkat. Nah, bagian yang terakhir dari membangun latar belakang yang bagus adalah bahwa latar belakang itu harus mengandung setidaknya 4 elemen.
Yang pertama adalah di dalam latar belakang itu kita harus mampu mengidentifikasi apa masalah yang sebetulnya menjadi concern kita untuk kita teliti. Ya, nah masalah itu bisa muncul karena kontroversi kebijakan, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, atau munculnya buzzer itu kan juga kontroversial dalam iklim demokrasi, atau masalah-masalah lain. Bisa juga karena dampak dari suatu hal, misalnya meluasnya penggunaan media sosial dan itu berdampak di dalam hampir semua kehidupan manusia sehingga memunculkan apa yang disebut platform society. Kita bisa mengangkat masalah-masalah itu di dalam latar belakang. Jadi latar belakang harus secara jelas ya, dan terang masalah apa yang diangkat. Lalu yang kedua adalah latar belakang itu harus menyediakan satu literatur review. Tujuannya apa? Tadi saya sebutkan, menempatkan penelitian kita itu di mana. Dan ini berhubungan dengan elemen yang ketiga yang harusnya ada di dalam latar belakang, yaitu apa? Pernyataan atau penegasan di mana kebaruan penelitian yang kita bawa setelah kita melakukan evaluasi, membaca riset-riset yang sudah ada. Nah, dari riset itulah kemudian kita bisa mengatakan penelitian ini untuk mencoba menggali sesuatu yang sering diabaikan oleh peneliti-peneliti lain, sebagaimana yang sudah disajikan di dalam latar belakang ini. Nah, barulah yang terakhir kemudian ada pernyataan bahwa riset ini bertujuan untuk apa, ya, sesuai dengan masalah yang kita sodorkan dan kontribusi apa yang kemudian kita harapkan di dalam penelitian. Nah, dengan mengandung atau menunjukkan 4 elemen ini di dalam latar belakang, ya insya Allah kita sudah mampu relatif lebih bagus untuk membangun latar penelitian secara baik, dan karena itu sekaligus akan menuntun kita untuk mengerjakan tahap-tahap berikutnya di dalam proses penelitian. Saya kira begitu, sahabat Iconisia. Mudah-mudahan apa yang saya berikan secara singkat ini berguna, terutama untuk mengembangkan proposal penelitian yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.